Bunda, calon bunda, dan kamu yang akan jadi calon bunda, kira-kira kapan sih terakhir kamu periksa ke dokter gigi? Selama masa kehamilan, calon ibu pasti jadi sangat fokus untuk menjaga kehamilannya. Tapi sadar gak sih kalau kesehatan mulut kadang lupa untuk diperhatikan? Apakah selama masa kehamilan kamu sering merasa mual dan muntah? Sering bau mulut, gusi berdarah, atau ada bengkak di gusi? Benar gak sih masalah gigi bisa membuat bayi lahir prematur? Atau berat badan bayi saat lahir menjadi rendah? Apakah dapat berbahaya bagi janin? Mari kita cari tahu apa sih pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Selama masa kehamilan, masalah yang sering ditemukan pada ibu hamil bukan hanya lubang gigi saja, tapi juga ada gingivitis kehamilan, periodontitis, tumor kehamilan, dan erosi gigi. Gingivitis kehamilan atau yang biasa kita sebut sebagai radang gusi adalah penyakit jaringan periodontal pada masa kehamilan yang biasanya disebabkan oleh penumpukan plak, penumpukan sisa makanan, ataupun adanya karang gigi. Pada masa kehamilan, ibu akan mengalami peningkatan hormon sehingga akan meningkat juga respon terhadap peradangan, sehingga radang gusi menjadi lebih sering ditemukan. Gingivitis atau peradangan pada gusi biasanya ditandai dengan tepi gusi yang berwarna kemerahan sampai merah kebiruan. Kemudian, terjadi pembesaran kontur gusi karena adanya pembengkakan. Lalu, gusi jadi mudah berdarah, terutama saat sedang sikat gigi. Periodontitis. Periodontitis adalah infeksi lanjut dari gingivitis yang tidak pernah dirawat. Infeksi bakteri yang masuk melalui sela-sela gusi dapat menyebabkan peradangan pada gusi, sehingga dapat merusak perlekatan gusi dengan akar gigi. Akibatnya, dapat terjadi penurunan gusi serta tulang penyangga gigi yang bila semakin parah lama-kelamaan gigi akan terasa goyang. Epulis gravidarum atau yang bisa kita sebut sebagai tumor kehamilan adalah massa atau pembesaran jaringan pada rongga mulut akibat adanya peradangan lokal yang biasanya disebabkan karena rangsangan atau trauma berulang. Lebih mungkin terjadi pada ibu hamil dengan kebersihan mulut yang buruk. Adanya penimbunan plak, sisa makanan, apalagi karang gigi tentu dapat menstimulasi pembentukan epulis. Walaupun pada ibu hamil biasanya epulis dapat mengecil atau menghilang sendiri setelah melahirkan, bukan berarti epulis bisa dianggap remeh. Apabila epulis sudah terlalu besar dan mengganggu sistem pengunyahan, maka epulis sebaiknya dieksisi atau diambil. Hal ini bisa dilakukan pada trimester kedua. Erosi gigi dapat dipahami sebagai terkikisnya email atau permukaan gigi. Ketika mual dan muntah, asam yang berasal dari lambung ikut keluar dan melekat di permukaan gigi. Sehingga ketika didiamkan, lama-kelamaan dapat terjadi demineralisasi atau berkurangnya mineral dari jaringan karas gigi dan permukaan enamel gigi berkurang sehingga gigi akan terasa ngilu. Awalnya diawali dengan permukaan gigi yang licin dan mengkilap. Lalu dilanjutkan dengan tonjolan gigi yang akan membulat dan permukaan gigi yang membentuk seperti mangkuk hingga dentin. Jika bertambah parah, maka struktur permukaan keras gigi akan hilang sepenuhnya. Pasti akan ngilu banget rasanya. Apa sih penyebabnya? Mual dan muntah pada masa kehamilan dapat menyebabkan peningkatan suasana asam dalam mulut, didukung dengan peningkatan plak atau sisa makanan yang terjadi karena perilaku malas memelihara kebersihan gigi, sehingga mempercepat terjadinya erosi dan kerusakan gigi. Peningkatan hormon progesteron serta hormon estrogen selama masa kehamilan dapat meningkatkan respon peradangan berlebih pada penumpukan plak dan menyebabkan peradangan pada gusi. Gigi dan mulut yang kurang sehat sejak sebelum masa kehamilan menjadi lebih parah akibat kebiasaan buruk dan respon peradangan yang berlebih. Apa sih akibatnya bila kondisi tersebut dibiarkan? Bila ibu hamil mengalami gangguan pada gigi dan mulut, maka pemenuhan kebutuhan makanan juga akan terganggu. Ibu tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Akibatnya, asupan gizi pada janin menjadi kurang sehingga dapat mengalami gangguan pertumbuhan
Dan bayi beresiko berat badan lahir yang rendah. Rasa nyeri karena masalah gigi dan mulut juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dari ibu hamil, sehingga dapat beresiko preeklamsia. Hal ini juga dapat merangsang keluarnya hormon prostaglandin. Hormon ini, hati-hati, hormon ini dapat menyebabkan kontraksi pada rahim, sehingga jika rahim terus mengalami kontraksi, maka dapat mengancam terjadinya kelahiran prematur. Bagaimana ya cara mencegahnya? Lakukan sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride. Jangan lupa sikat lidahnya juga ya. Saat mual, hindari menghisap permen secara terus-menerus karena akan mempercepat proses kerusakan gigi. Sebaiknya kunyah saja permen karet yang tanpa gula dan mengandung xilitol. Hindari menyikat gigi setelah muntah karena asam lambung masih menempel pada lapisan gigi, sehingga bisa menghilangkan lapisan mineral pada email gigi dan lama-kelamaan menjadi erosi. Bila merasa mual, bersihkan mulut setelah muntah dengan berkumur segelas air dicampur dengan 1 sendok teh soda kue atau sodium bikarbonat. Hal ini bisa digunakan untuk menetralisir asam dan boleh menyikat gigi 1 jam setelah muntah nanti ya. Konsumsilah makanan dengan gizi yang seimbang dan perbanyak minum air putih. Yang terakhir, selama masa kehamilan, jangan lupa untuk memeriksakan gigi kamu ke dokter gigi. Kapan sih waktu terbaik ke dokter gigi? Periksakan dahulu kondisi gigi dan mulut sebelum merencanakan kehamilan sebagai upaya pencegahan. Pada kunjungan pertama saat pemeriksaan kehamilan, selain memeriksakan kandungan, sangat disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut. Apabila ada keluhan pada gigi dan mulut, segera konsultasikan pada dokter gigi. Tindakan perawatan gigi dan mulut selama masa kehamilan memang lebih utama dilakukan pada trimester kedua. Tapi, masih dapat dilakukan perawatan selama trimester 1 dan 3 dengan pertimbangan dokter. Nah, sekarang tentu sudah paham ya pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Serta saat pemeriksaan kehamilan, jangan lupa untuk selalu cek kesehatan gigi dan mulut kalian ke dokter gigi. Sampai jumpa!